Oke, selamat pagi para mahasiswa. Hari ini kita membahas topik tentang masih integral lipat 2 dan lipat 3. Bagaimana cara menggambarkan bangun ruang, ya, apa bidang datar atau bangun ruang, sehingga kita bisa menentukan batas-batasannya. Selanjutnya, bagaimana kita memecahkan masalahnya atau problem solving, ya, menghitungnya. Dari tugas Anda, ada masalah atau masih ragu? Halo, baik yang onsite maupun yang online. Dari online dulu. Online ada pertanyaan? Halo. Yang online ada pertanyaan dari tugas yang kemarin? Ada 7 soal. Gak ada pertanyaan ya? Halo? Kalau nomor satunya udah ya berarti ya? Kita dari nomor 3 ya. Nomor 3 mungkin kita bisa buka. Ada yang masih ini? Halo? Kalau tidak ada, kita bahas ya. Di topiknya hari ini masih integral lipat 2 dan lipat 3, masih kombinasi ya. Kemudian ya. Baik. Untuk nomor 3, ini draw. Yaitu tentukan isi benda ya, isi benda berarti volume ya. Pada yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Itu kelihatannya garis, tapi itu bidang ya. Jadi dari garis itu keluar jadi bidang gitu. Paham maksudnya? Kemudian Y tambah Z sama dengan 4. Kemudian X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Ya. Dan Z sama dengan 0. Menggambarkannya bisa? Halo? Yang nomor 3. Ya. Jadi ini kelihatannya garis, tapi garis ini seolah keluar dari bidang, menjadi bidang ya. Menjadi bidang gitu. Jadi kalau garis lurus ditarik jadi bidang datar gitu ya. Nah, bidang lengkung ya jadi garis lengkung jadi bidang lengkung ya. Jadi kita gambarkan sketsanya. Ini sumbu Z
sumbu X, sumbu Y. Nah, yang pertama dulu adalah Y tambah Z sama dengan 4. Gimana tuh menggambarkannya? Y tambah Z sama dengan 4. Jadi kalau kita gambarkan ini sumbu Z, ini sumbu Y. Sama dengan 4 itu berarti kalau bentuk ini kita ubah dari atau misalnya Y0 atau Z0, berarti Y berapa? 4, enak. Ini kalau Z0 nih. Berarti Y4, 1, 2, 3, 4 sini ya. Nah, Y4. Kalau Y-nya 0, maka 0 tambah Z sama dengan 4, berarti Z adalah 4. 1, 2, 3, 4. Kita tarik. Ya, ini sama garis ini kan. Halo, kalau gambar sketsanya gitu kan. Berarti Y-nya 4, Z-nya 4 kan gitu kan. Halo. Nah, ini kita gambarkan di sini sketsanya 1, 2, 3, 4. Ini Z-nya 4, Y-nya 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik ya. Ini nggak ada apa, tidak bisa pakai mistar sini. Nah, menceng udah. Kalau gambar di kertas bisa ini. Oke. Kemudian Y sama S kuadrat gimana? Y sama S kuadrat. Kalau kita gambarkan ini X, ini Y, ya kan? Y sama dengan S kuadrat. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 0 kuadrat. Berarti sini 0, X 0,0, ya enggak? Kalau X-nya 1, ya. Kalau X-nya 1, kalau X-nya 1, maka sini berapa? 1, ya enggak? Kan ini Y sama dengan 1 kuadrat. Berarti 1,1 ini titiknya kan. Kemudian kalau Y sama dengan 2, berapa tuh? Y sama, X sama dengan 2, ini X ya. X sama dengan 2 berarti Y sama dengan 2 pangkat 2, 4 ya. Ya, 4. Berarti Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gambar grafiknya ini yang 2 dimensi ya. Digambarkan lengkung gitu ya. Lengkung ya. Oke, kita gambarkan di sini. Berarti X-nya 2. 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 1 tadi 1,1. Jadi ini miring ya. Seperti apa? Ini parabola untungnya. Kemudian kalau 2, 4. Ini. Jadi gambar grafiknya ini dari sini lengkung ya. Ya, jelas ini? Halo. Ini tadi apa? Grafik dari apa nih?
X, Y tambah Z sama dengan 4. Yang ini apa? Ini adalah Y sama dengan X pangkat 2. Kemudian X sama dengan 0 itu adalah ini. X sama dengan 0 adalah bidang alas. Ya, ini bidang alas nih, bidang alasnya adalah X sama dengan 0. Ya. Yaitu bidang XOY. Ya. Bidang XOY itu adalah X sama dengan 0, bidang alas. Kemudian Z sama dengan 0 mana? Salah ini. Sorry. Ini bukan X, Z sama dengan 0. Ya. Sorry ya. Ini artinya Z-nya turun kan? Z-nya turun hingga menjadi 0. Nah ini Z sama dengan 0. Maaf ya. Z sama dengan 0. Ini bidang alas tuh XOY adalah Z sama dengan 0. Sedang X sama dengan 0 nih, X ini turun sama dengan 0. Bidang ini. Bidang ini adalah bidang X sama dengan 0. Ya. Ini adalah bidang X sama dengan 0. Bidang ini ya. Dindingnya ya. Kemudian bagaimana kita menggambarkannya ini? Di sini ada jadi perpotongan ini ya. Bidang ini garis itu keluar ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya, kok saya nggak keluar ini ya. Nggak nyala apa namanya? Dia punya video nggak keluar ya. Cuma Anda nggak kelihatan ya? Hah? Kelihatan? Kok lampu saya kan nggak nyala? Nggak, maksudnya apa? Ya. Oh ya itu makanya. Jadi ini saya diomelin jadi harus ini. Kok maka lampunya nggak nyala itu. Ini kok. Bentar. Ini kok. Kok jadi ini? Jadi hang, kursornya jadi hang. Apa ya? Atau ini untuk di pintu. Bentar, pakai ini dia Mbak. Oh ya ini. Ya baru nyala, ya. Ini tadi ada apa? Oke, ini kita kembali yang tadi PowerPoint. Ini, oke, sudah kelihatan itu. Baik. Nah sebenarnya garis ini dari dinding ya, dari dinding itu keluar. Jadi kalau misalnya ya begini, ini garis tuh misalnya miringnya gini ya. Jadi keluar ya. Jadi ini kayak bidang gitu. Paham maksudnya? Jadi seperti ini. Ini atau begini. Garisnya ini ya, garisnya ini keluar menjadi bidang gitu maksudnya. Nangkap maksudnya? Ya. Jadi garis yang kita lihat itu bidang keluarnya ya. Kemudian yang lengkung juga, lengkungnya naik ke atas seperti silinder ya atau tabung. Jadi lengkungnya itu, jadi kalau ada lengkung ini, lengkungnya naik ke atas ini, ya seperti tabung. Nah itu berpotongan, bidang itu berpotong jadi apa? Halo? Bidang itu berpotongan jadi apa? Kalau kita gambarkan ini sama Anda mendesain ya dari masalah problem solvingnya, masalahnya, kemudian Anda menggambarkan, baru Anda menghitung. Nah kalau gambar yang salah desain, berarti salah itu, ya dengan batas-batasannya. Nah karena ini bidang datar, kemudian ini bidang lengkung, ini lengkung atau datar? Harusnya apa sini? Halo?
Jadi ada bidang datar begini ya, bidang datar. Kemudian ada bidang lengkung ya, begini. Yang lengkung itu mau pasti dia lengkung begini, ini motong ya. Ya, bidang ini mau motong, bidang lengkung tadi. Nah kan enggak ada. Jadi ini bidangnya naik ke atas nih. Itu ya. Naik ke atas. Ini jadi lengkung ya jadi. Halo? Lengkung nggak? Lengkung tak lurus? Katanya nih. Nah, Anda desainnya gimana? Men-sketsanya. Kalau ini parabolanya gini ya, ini parabolanya. Ini kan lengkung ya, ini parabola ini. Terus ada bidang dari sini yang lurus ya, miring gitu, motong ini. Kayak apa sih gambarnya? Apakah yang garis yang bidang yang daftar tadi yang memotong paraboloida silinder, tangga silinder tabungnya tadi itu bentuknya lurus atau lengkung katanya? Lurus atau lengkung? Hah? Ini maksud saya nih. Jadi kalau ini kan bidang ini keluar, terus bidang ini dipotong oleh bidang lengkung ini, tabung ini dipotong oleh bidang lengkung ini, ya. Bentuk yang, kok saya gede. Persentasenya naik ini dengan apa nih? Tidak. Nah, bidang lengkung ini, yang ini lengkung di sini atau lurus katanya? Pepotongan dari bidang datar ini, Y tambah J4 ini kan bidang yang keluar. Ya, bidang garis itu keluar jadi bidang. Memotong bidang lengkung ini. Pertanyaan saya, ini bentuknya lengkung begini atau lurus pepotongannya? Apa namanya? 3 dimensi ya, membayangkan bentuk dari 3 dimensi. Ini termasuk dalam ilmu ruang sebenarnya, stereometri. Ya. Ini harusnya lengkung kan? Mengapa lengkung? Karena bidangnya lengkung kan? Ini lengkung naik, ya bidangnya lengkung naik, memotong ini. Bidang ini bidang datar keluar di sini ya. Jadi bidang itu seolah keluarnya gitu kan, sejajar dengan sumbu X gitu. Nah, keluar tuh. Lalu kita gambarkan gitu. Ini ya, ini keluar bidangnya, memotong bidang lengkung nih. Nah, pertanyaan saya dari 4 ini yang sumbu Z ini sampai yang sini, ini garisnya lengkung atau lurus? Jawabnya lengkung ya. Nah, mungkin lurus kan, itu kan melengkung. Kecuali ini apa? Lurus ini lurus. Jadi alasnya bentuk segitiga, sehingga ini lurus juga jadi apa namanya? Limas. Ya nah? Limas alasnya segitiga. Kalau ini lurus, paham maksudnya? Tapi kalau ini lengkung, ini pasti lengkung nih. Ini gambarnya begini ya. Ini lengkung ya, bukan lurus. Nah, jadi seperti ini. Alasnya yang kuning, saya kasih kuning ya warnanya. Warna draw. Ini. Nah, ini alasnya ini yang kita batasan-batasan itu yang alasnya, selalu alasnya. Alasnya atau proyeksi dari bidang ini ya adalah ini, betul nggak? Bidang ini maksudnya, bidang ini kalau diproyeksikan ini kan bentuknya. Yang kuning itu adalah proyeksi dari bidang atasnya. Bidang atasnya itu dibentuk oleh
dua kurva tadi, yaitu bidang apa? Y sama dengan X kuadrat sama dengan Y tambah Z sama dengan 4. Ya. Halo? Jelas nggak sampai sini? Nah. Oke? Nah, kalau sudah, ya, dari gambar ini, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan batasannya apa? Batasannya apa? Lari lagi. Batasannya gimana? Ya. Batasannya gimana? Kalau yang ini lengkung ini sama nggak ini alasnya ini seperti ini? Halo? Kalau saya gambarkan tadi, ini sebetulnya alasnya tadi adalah ini pakai warna kuning. Sorry. Jadinya. Nah, yang kuning tuh ini. Lengkungnya itu yang ini ya, hati ya, jangan salah. Di sumbu Y. Jadi ini enggak bentuknya? Sama enggak sama yang sini nih? Halo? Sama enggak? Halo? Sama ya? Nah, itu. Ini yang jadi masalah di sini. Jadi di sini Anda terserah ini mau pakainya gampangnya Y-nya konstan, X-nya yang berubah, ya enggak? Kalau saya ambil sini Y konstan. Y konstan. Ya, Y konstan, maka Y terletak antara apa? Karena kalau S konstan ini kosong, ini bahaya nih. Bisa juga sih, sama 0 sampai 2 juga. Ya, lebih enak kita ambil Y yang konstan, jadi tidak selalu X ya. Y konstan, Y dari 0 sampai 4 enggak? 0 sampai 4. Jelas sampai sini? Halo? Sibuk ngetik saya. Anda ngerti nih? Oke. Nah, kemudian bagaimana X-nya? Nah, itu. X-nya dari mana? Dari sini ke sini nih. Nih. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Disumbu Y, X berapa? X sama dengan 0 enggak? Ya enggak? Disumbu Y, X sama dengan 0. Di sini X sama dengan berapa? Nah, tadi parabolanya apa nih? Parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Atau dibalik, X kuadrat adalah Y. Berapa X? Akar Y enggak? Halo? Jualan. Lari. Ya. Jadi kalau kita lihat ini nih. Y sama dengan X kuadrat, berarti X kuadrat adalah Y. Dibalik X berapa? Akar Y kan? Berarti sini X-nya adalah akar Y. Berarti X terletak antara apa? Yang kuning. X-nya mendatar. X-nya antara sumbu Y yaitu X sama dengan 0 sampai parabola X sama dengan akar Y. Berarti X-nya adalah dari 0 sampai akar Y. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau menentukan batasannya salah, ya hancurlah sudah. Hitungan percuma Anda hitung untuk kecapai. Paham sih? Jadi batasannya harus benar. Ya. Nah, setelah itu Z-nya gimana? Kan X, Y, Z kan 3 dimensi. Z-nya dari mana? Alas. Di alas Z berapa? Ini sudah ada sini. Di alas Z sama dengan 0 ya. Di alas Z sama dengan 0. Nah, bidang ini
Ya. Bidangnya berapa? Kan dari ini sampai bidang ini enggak? Saya tanya. Bidang ini. Bidang ini kan? Z-nya dari 0 sampai bidang yang itu kan. Nah, bidang ini sama dengan apa? Kan dari ini kan, garis ini tadi ini adalah persama bidang ini. Ya. Dari sini kita cari Z-nya. Z-nya sama dengan apa? 4 kurang Y enggak? Halo? Tadi garis ini sebetulnya bidang ya. Bidangnya adalah Y tambah Z dengan 4, maka Z adalah 4 kurang Y. Berarti Z-nya dari alas yaitu 0, Z 0, sampailah Z sama dengan 4 kurang Y. Paham ya? Dari sini Z adalah 4 kurang Y. Nah, ini ya batasannya. Yang sulit itu menggambarkan dan menentukan batasan-batasannya. Ya, bisa X, Y, Z, bisa Y, X, Z. Ini Y, X, Z. Jelas? Anda udah cari belum kayak gini? Seperti ini enggak tadi? Jawabannya kan 128/15. Ya kan? Oke? Sudah jelas? Sudah Anda cari? Kalau yang online sudah dicari belum? Belum ada suara. Halo yang online. Yang online dengar nggak? Kalau saya kedengaran. Orang itu kok kecil. Oke, Anda sudah cari jawabannya berapa? Halo? Oke, kalau sudah, nah baru kita tentukan hitungannya. Sudah jelas ya? Jadi yang pertama kesulitan adalah menggambarkannya atau istilahnya membangun desainnya, ya kan? Membangun desainnya kayak apa? Setelah itu menentukan batasan-batasannya. Setelah batasannya kita peroleh, barulah kita bisa menghitung berapa volume benda tersebut. Nah, volume benda ini mungkin ada yang bilang gejala apa nama macam-macam bentuknya ya. Bentuknya tidak lazim kita lihat, betul enggak? Yang limas bukan. Mengapa? Karena alasnya bukan segitiga. Ada lengkungnya, kan? Karena akibat bentuk parabol itu, ya. Oleh karena itu, barulah kita tentukan volumenya. Nah, kita masukkan volume sama dengan apa? Terpotong ya. Ya. Jadi kita mulai menghitungnya bahwa volume sama dengan volume benda itu adalah triple integral D volume. Ya. Nah, tadi Anda lihat batasnya apa? Batasannya adalah X, Y konstan. Berarti Y dulu, baru X, baru Z. Itu enggak? Ini batasannya yang yang di kotak ini. Jadi Y-nya dari 0 sampai 4. Oke, kita tulis. Ini sama dengan, atau ini boleh bikin gini. Enggak langsung Z ya. Jadi Y dari 0 sampai 4. Terus X sama dari berapa? Kita lihat kembali lagi. Y dari 0 sampai 4, X dari 0 sampai akar Y. Enak, mendatar itu. Mendatar itu X. X dari sumbu Y, X sama dengan 0, sampailah parabola. Parabolanya X sama dengan akar Y. Ya. Jadi X-nya dari 0 sampai akar Y. Kemudian Z-nya dari mana? Alas 0. Ya, alasnya 0 sampai bidang nih. Bidangnya ada ini, bidang ini kan.
Jadi apa? 4 kurang Y ya. Y tambah Z 4, berarti Z adalah 4 kurang Y. 4 kurang Y. 4 kurang Y. Nah, kalau Z di dalam apa? DZ dulu. Setelah itu apa? X, DX. Setelah itu Y, DY. Sudah paham maksudnya? Halo? Jadi susunan ini tidak selalu urut ya, tergantung urutan dari batasan-batasan apa Y dulu, setelah itu X, terakhir baru Z. Ya. Nah baru kita keluarkan ini Y, ini punya Y dari 0 sampai 4. Memang buku-buku lain di sini tidak ditulis Y, X, Z-nya ya, bingung kan nanti. Maka saya sengaja tuliskan supaya Anda tidak bingung. Nah, Y 0 sampai 4, dia sini apa? Kalau Y, DY keluarkan. Ini punya Y. Kemudian X dari 0 sampai akar Y. X berarti DX, keluarkan DX. Terakhir Z dari 0 sampai 4 kurang Y, DZ. Nah, kita kerjakan yang paling dalam. Yang paling belakang ya. Oke? Sehingga ini jadi Y sama dengan 0 sampai 4 DY, X dari 0 sampai akar Y, DX. Integral DZ berapa? Halo? Integral DZ? Z, enak. Ingat integral DZ? Z. Harga batas 0 sampai 4 kurang Y. Ya, kita selesaikan Z-nya, kita substitusi. Jadi Y dari 0 sampai 4 DY, X dari 0, salin terus ya, akar Y, DX. Nah ini Z batas atas adalah 4 kurang Y, dikurang Z batas bawah adalah 0. Berarti tinggal ini aja kan, 0 hilang. Sehingga ini kan punya Y, 4 kurang Y, masuk ke Y deh. Ya Anda lihat, dia kalau X masuk ke X, karena ini adalah 4 kurang Y, masuk ke DY. Ya, masuknya. Jadi sini menjadi Y dari 0 sampai 4. Nah ini masuk nih, 4 kurang Y-nya masuk, kali DY. Terus X dari 0 sampai akar Y, DX. Kita kerjakan yang belakang lagi. Jadi kalau ada dalam Y masuk gabung dengan DY, kalau dalam X gabung dengan X. Jelas ya? Kemudian ini integral DX apa? X kan? Integral DX adalah X batasnya 0 sampai akar Y. Lanjutkan di berikutnya, sehingga volumenya adalah tadi Y dari 0 sampai 4. Jadi apa? 4 kurang Y ya. 4 kurang Y DY. 4 kurang Y DY. Terus integral DX X. Harga batas. Nah, harga batasnya apa? Harga batasnya 0 sampai akar Y. Harga batasnya 0 sampai akar Y. Nah, X-nya kita substitusi, kita ganti. Sehingga volumenya adalah Y dari 0 sampai 4. Panjang jalannya ya. Ini tetap. Nah, ini kita masukkan X batas atas adalah akar Y, dikurangi X batas bawah adalah 0. Itu gitu kan? X batas atas dikurang X batas bawah. Cukup jelas sampai sini dulu? Halo, yang onsite? Any question? Online? Do you have any question? Online? Udah ada suara. Oke, kemudian ini dikalikan. Ya, ini dikalikan ke sini, jadi apa? Y dari 0 sampai 4, kemudian ini 4 kurang Y dikali akar Y. DY. Nah, ini sudah satu macamnya ya kan? Dalam Y semua nih. Nah, ini boleh kalau dalam satu macam ini Y-nya tidak ditulis boleh ya. Ini tidak ditulis apa? Ini Y dari 0 sampai 4. Ini dikalikan nih berapa nih? 4 kali akar Y, 4 akar Y, min Y kali akar Y, Y akar Y. Oh sorry.
Y akar Y. Y akar Y. Kurung DY. Nah, ini diubah dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. Ya, kita mau selesaikan integralnya 0 sampai 4. Ini 4 kali berapa nih? Akar Y itu sama enggak? Y pangkat setengah. Pangkat tak sebenarnya, ya enggak? Ini Y kali akar Y pangkat setengah. Y pangkat 1 kali Y pangkat setengah berapa? Y pangkat 1/2 enggak? Halo? Nah, jadi baru kita hitung 4 kali integral dari Y pangkat setengah berapa? 1/n, n-nya setengah, plus 1, Y pangkat, ya enggak? Y pangkat n plus 1, n-nya setengah. Kemudian min, ini adalah Y pangkat 1/2. Rumusnya apa? 1/n, n-nya 1/2, plus 1, Y pangkat n-nya 1/2 plus 1. Agak batas Y 0 sampai 4. Halo, sampai sini jelas? Nah, Anda tahu ini adalah 4 kali 1/2 tambah 1 berapa? 1/2. 1/2 dibulat 3/2. 1 bagi 3/2 terbalik ya. 1 bagi 3/2 2/3. Ini Y pangkat 1/2. Y pangkat 1/2, Y pangkat 1, Y pangkat setengah, akar Y. Benar? Y pangkat 1/2, Y sama dengan Y pangkat 1 kali Y pangkat setengah. Nah? Y pangkat 1, Y pangkat setengah, akar Y. Nah, ini lagi. 1/2 tambah 1, 2/2. 2/2 dibulat 5/2. 1 bagi 5/2, 2/5. Nah, ini Y pangkat berapa nih? 2/2. Y pangkat 2/2 sama enggak? Y pangkat 2 kali Y pangkat setengah. Y pangkat 2 Y kuadrat, Y pangkat setengah akar Y. Agak batas 0,4. Nah, ini 4 kali 2, 8 ya, 8/3. Kita teruskan. Berikutnya, volumenya adalah 8/3, tadi ya. 8/3, Y akar Y. Nah, boleh dimasukkan nih. Y akar Y. Batas atas 4, batas bawah 0. Jadi Y akar Y batas atas jadi 4 akar 4 karena batas atasnya 4 Y-nya kan. Dikurang batas bawahnya 0. 0 akar 0. Ya kan? Ini 8/3 kali Y akar Y. Batas atas 4 akar 4 dikurang 0 akar 0. Ini batasnya. Dikurang 25 Y kuadrat akar Y. Dikurang 2/5 Y kuadrat akar Y. Jadi Y itu 4 tadi kan, 4 kuadrat ya nah. Akar 4 dikurang 0 kuadrat akar 0. Gitu? Halo? Ini benar ya, 25 kali 4 kuadrat akar 4 dikurang batas atas 4 kuadrat akar 4 dikurang 0 kuadrat akar 0. Nah, kita hitung berapa nih hasilnya? 8/3, yang 0 ini hilang ya. Sore aja, itu hilang. Tinggal ini. Akar 4 2, 2 kali 4 berapa? 8. Tuh. Ini 2/5 kali 4 kuadrat 16. Kali akar 4 berapa? 2 ya nak. Sehingga hasilnya volumenya ada 64/3 kurang 2 kali 16 kali 2, 4 kali 16, 64/5. Ini 64-nya boleh keluar enggak? Tinggallah 1/3 kurang 1/5 kan gampang hitung. Ya nak, 64-nya enggak kita hitung-hitung ya. Berarti 64 kali sama penyebut. 3 sama 5 berapa? Kalikan 15 enggak? Nah, 3 jadi 15 kali 5 kali silang ya. Saya silang. 5 kali 1 5 min 3 kali 1 3. Hasilnya 64 kali 2/15. Sehingga 64 kali 2 berapa? 128/15. Inilah jawabannya. Cocok dengan kuncinya? Di kunci bukunya, di buku ada kunci kan? Mungkin saya ada salah. Berarti itu 112 itu ada salah hitung dulu ya. Harusnya 18/15. Sesuai di buku itu benar.
Oke, sampai sini jelas. Jadi tadi kita bagaimana menggambarkan, istilahnya mendesain ya, atau mensketsa bangunan ruangannya. Kemudian bagaimana menentukan batas-batasannya, yaitu Y-nya, X-nya, Z-nya. Bisa terbalik-balik ya. Setelah itu, ingat yang paling depan harus konstan, Kemudian baru kita menghitungnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Kemudian berikutnya adalah, ini agak sulit juga, nomor 4. Nah, apa yang terjadi itu? Nomor 4. Ini saya coba kerjakan dulu ya. Nomor 4, bagaimana? Ya, saya salin dulu soalnya. Itu nomor 4. Tentukan isi benda yang dibatasi ya. Tentukan isi benda yang dibatasi oleh tabung. Tabung itu tidak selalu alasnya lingkaran ya. Ya, bisa lain. Seperti tadi itu tabung sebetulnya, lengkung parabolanya itu adalah termasuk tabung ya. Oleh tabung, nah ini kan parabol nih. Oleh tabungnya ada 2 tuh apa? X kuadrat sama dengan Y, atau Y sama dengan X kuadrat sama ya. Dan Z kuadrat sama dengan Y. Dan bidang Y sama dengan 1. Ya, jadi tabung ya, tabung seperti paraboloida itu naik ke atas jadi tabung, ini juga tabung, ini adalah bidang datar Y sama dengan 1. Y sama 1 itu ada bidang yang tegak lurus di sumbu Y di titik 1. Y-nya 1 tegak lurus ya. Itu disebut bidang Y sama 1. Ya. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Halo. Ya, kita gambar sketsanya. Ya, di sini. Gambar sketsanya. Lalu ini ya, X-nya di sini. Ini X, Y, Z. Standar ini ya. Oke. Nah, kita gambar satu-satu dulu. Bidang datarnya kayak apa sih? Bidang datarnya kalau ini dianggap bidang datar, Y dan X. Berarti Y dan X ya. Berarti ikut ini. Kalau Y-nya di sini, Y. Ya, Y-nya datar. X-nya ini. Ini X-nya. Ini Y-nya. Paham maksudnya? Jadi ikuti ini YX. Oke. Ini pasti tegak lurus kan? Kemudian kita lihat Y dengan X kuadrat. Kalau X-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Kalau X1, Y adalah 1 kuadrat sama dengan Y. Berarti Y1. Saya gambarkan titiknya ini. Itu enggak? Ini 0 sini kan. Kemudian kalau X-nya 2, ini X-nya 1. Kalau X-nya 2, berapa sih? Y adalah 2 kuadrat ada 4. Berarti Y-nya sini 1, 2, 3, 4 ya. Sini. Jadi 2, X-nya 2, Y-nya 4. Jadi bentuknya adalah kalau kita hubungkan dari nolnya berbentuk apa? Kalau X-nya 0, Y 0 kan? Jadi bentuknya melengkung ya.
Parabola kan? Nah, parabola itu keluar, garis parabola itu keluar itu jadi bidang tabung namanya. Kalau itu datar, contoh di lantai ini ya. Kalau di lantai ini ada garis lengkung, saya naik ke atas, itu yang disebut tabung. Paham maksudnya? Ya, seperti dulu saya bilang apa? Lingkaran. Lingkaran naik ke atas jadi seperti apa? Corobong asap. Selindang nah betulnya. Nah, seperti itulah. Itu makanya dikategorikan dia tabung, ya. Bukan tabung tuh selalu lingkaran ya, hati-hati ya, alasnya. Nah, demikian juga untuk yang Z kuadrat sama dengan Y atau Y sama dengan Z kuadrat juga kita gambarkan sesuai dengan bidangnya. Kita gambarkan. Ya, kita gambarkan ini. Ini adalah Y, ini adalah Z. Nah, sama jalannya. Ini kan. Kalau Z-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 enggak? Atau ini hati-hati nih, ini agak terbalik sama tadi ya. Hati-hati nih, kalau ini harus bilang kuadrat. Kalau Y-nya 1, Z-nya berapa? Z kuadrat sama dengan 1. Berarti Z adalah akar 1. Berapa? 1 enggak? Kalau Z-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 enggak? Halo? Ngerti enggak ini mesti? Atau dibalik gini, boleh enggak? Z-nya 1, Y-nya berapa? 1 kuadrat sama dengan Y. Berarti Y-nya 1 enggak? Oke. Kalau Z-nya 2. Z-nya 2. Nah, 2 kuadrat 4. Berarti sini harus 4 nih. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4. Jadi Z-nya 2. Y-nya 4. Jadi bentuknya lengkungnya begini. Ya enggak? Jadi bentuknya apa? Parabol. Nah, gitu lengkungnya. Nah, ini yang tadi apa? Z kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan Y. Kalau ini adalah Z kuadrat sama dengan Y. Tadi ini X kuadrat ya sama Y. Ini jadi gambarkan bentuk bidang datarnya dulu. Nah, dari garis itu keluar jadi bidang yang disebut tabung. Ya, itu tabung. Kemudian Y1 di mana? Nah, hati-hati. Y1 di sini kan? Y1 kan ini. Ini 0 misalnya. Nah, ini juga digambarkan sama dengan cara yang tadi, yaitu apa? Ini baru kita gambar satu-satu, ikuti. Ini Y dan X dulu. Apa nih? Y dengan X. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Tapi ini bentuknya jajaran belah ketupat, ya betul? Halo? Bentuknya belah ketupat, titiknya di sini. Kalau X-nya 2. X-nya 2. Nah, Y-nya berapa tadi? Ikuti ini 4. Berarti 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Gambarkan sini. Nah, jajaran genjang. Ya, genjang. Nah, gambarnya ini lengkung. Ya, lengkung ya ini. Parabola ya. Oke, yang tebal itu. Kemudian ini lagi Y dan Z juga sama. Ya, sama juga. Kalau X-nya Y-nya 1 atau Z-nya 1 ya. Z-nya 1 hasilnya 1. Ya enggak? 1,1. Kalau Z-nya 2 apa? Ini adalah 4, ya enggak? Nih. Ini kalau digambarkan lengkung.
Nah, ngerti ini di sini? Halo. Oke, di sini jelas. Nah, ini mintanya ada di satu ya. Jadi sebetulnya ini akan terjadi kalau Anda lihat ini apa? Simetris ke sana ya. Terus ke sana ke bawah ya. Jadi ini ada bentuk lingkaran sini nih sebenarnya. Ya, ini ada bentuk, kalau sini gambarnya kayak elip ya, kayak elip. Harus gambarnya sebentar. Warna lain. Saya kasih warna lain, saya draw. Warnanya cuma kuning ya. Oke, coba ini. Jadi di sini terjadi seperti lingkaran ini. Ya, seperti lingkaran. Ini lingkaran. Tapi lingkaran ini bentuknya elip. Paham maksudnya? Nangkap nggak maksudnya? Halo? Mungkin kalau saya teruskan sini kalau gede gitu, gini. Bentuknya gini. Nah, melalui ini, terus ini, kayak gini. Gini. Kelihatan nggak sekarang? Ini adalah lingkarannya. Ya, lingkarannya di sini nih. Jadi ini kalau kita lihat ini apa sebetulnya? Paraboloida. Jadi gambarnya itu sebetulnya begini. Ya, gini. Itu enggak? Bendanya disebut paraboloida. Mungkin ini agak kurang bagus ya gambarnya. Yang seperti ini gede, ini nampak kan? Ini adalah paraboloida sebenarnya. Ya. Kalau tarik garisnya di bawah gitu. Nah, adalah paraboloida. Parabol, dikata paraboloida itu adalah bendanya 3 dimensi ya. Jadi bentuknya seperti ini. Paham maksudnya? Tapi di sini y-nya 1 ya, 0 sampai 1 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Nah, bagaimana Anda menentukan batas-batasannya? Nah, itu yang agak sulitnya di situ kan. Jadi problem solvingnya adalah pertama mendesain atau apa istilahnya mensketsa bangun ruangannya. Kedua menentukan batas-batasannya. Nah batasannya di sini gimana? Karena y-nya diketahui y sama dengan 1, ini kan berarti y dari 0 sampai 1 nah. Ini y begini, kita gambarkan gini. Nah, di sini. Dari sini, ini Y1, ini 0 nah. Ini sumbu Y ini. Ya enggak? Halo? Jelas maksudnya? Berarti Y-nya dari 0 sampai 1. Oke, ini saya tulis lagi. Draw pakai yang tebal. Oke. Saya nggak tahu warna lain kok kuning aja sini. Ini penghapus ini. Oke. Jadi sini kita bikin apa pertama? Y konstan. Y konstan. Karena Y konstan, Y terletak antara apa? Tadi Anda lihat dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Terus bagaimana X-nya? Dan bagaimana Z-nya? Nah, itu. Ayo. Ini kalau sampai 4 ini 0 sampai 4, tapi kan dia minta di Z di sini nih. Anda lihat yang minta di sini kan Y sama dengan 1, kecil ya. Jadi gambarnya harus diperbesar nih. Ya. Nah, sekarang mencari itu gimana? Mencari X ambil dari sini aja nih. Halo? Ini nih, ambil dari sini.
X kuadrat dengan Y, berapa X? Plus minus AKY. Halo. Plus minus AKY. Nah, Z kuadrat dengan Y, ini juga. Z berapa? Plus minus AKY. Berarti X itu terletak antara apa? Negatif AKY sampai positif AKY. Ya, X itu terletak antara negatif AKY sampai positif AKY. Z-nya juga plus minus AKY. Berarti Z itu dari negatif AKY sampai dengan positif AKY. Halo. Sebetulnya bisa tabung juga ya. Ini kan kita menggunakan kartesian ya. Ini koordinat kartesian. Bisa nggak tabung? Harusnya bisa ya. Ini yang saya ketemukan kartesian. Oke, batasan ini sudah jelas belum ini? Halo? Nah, ini batasannya. Nah, baru kita mulai hitung. Ngerti nggak sampai sini? Ya, ini tadi saya bilang bagaimana mensketsanya, kedua bagaimana menentukan batas-batasannya. Setelah dapat, baru kita hitung selanjutnya. Nah, kita mulai hitung. Volume sama dengan apa? Triple integral dV. Nah, mulai. Kita lihat Y-nya dari mana? Y-nya dari 0 sampai 1. Kita tulis dulu. Y dari 0 sampai 1. Ingat yang paling depannya harus konstan ya. Tidak boleh ada variabel. Kalau ada variabel gagal. Ya, perhatikan. Kemudian selanjutnya X. Nah, X dari mana? Dari batasannya ada X adalah min akar Y sampai plus akar Y. Z juga min akar Y sampai akar Y. Sama ya. Kebetulan X dan Z-nya sama. Yaitu negatif akar Y sampai akar Y. Z-nya juga sama. Dari negatif akar Y sampai positif akar Y. Nah, kena Z paling dalam, berarti ini DZ. Sudah tuh X, DX. Setelah itu Y, DY. Ini yang DV itu. Ini sebut DV. D volume adalah DZ kali D area kan. D areanya DX kali DY. Paham? Halo? Yang di online? Jelas nggak gini? Nggak ada suara ya. Halo online? Mahasiswa online? Bukan, Anda bukan mahasiswa online ya. Tapi posisinya dalam keadaan online. Halo? Ini ada orang kan nih? Yang online ngerti nggak nih? Halo? Aduh, kok bisu semua nih. Oke, baru ini kita Y. Kalau Y berarti DY-nya masuk sini. Y 0 sampai 1 DY. Terus apa? X dari min akar Y sampai akar Y. Ini DX. Terus ini Z dari 0. 0. Salah. Dari min akar Y sampai plus akar Y. DZ. Kita kerjakan yang paling dalam. Nah, misalin Y dari 0 sampai 1 DY, X dari min akar Y sampai plus akar Y, DX. Nah, integral DZ, ini lebih gampang ya. Z, agak batas, min akar Y sampai plus akar Y. Z-nya disubstitusi, batas atas kurang batas bawah dari Z ya, berapa? Jadi Y-nya dari 0 sampai 1 DY, X-nya dari min akar Y sampai plus akar Y, DX, Z batas atas adalah akar Y, dikurangi, Z batas bawah adalah min akar Y. Gitu nak? Nah, akar Y tambah ini plus ya. Ini adalah menjadi berapa nih? Akar Y tambah akar Y. Jadi apa? 2 akar Y enggak? Ya. Jadi selanjutnya halaman berikutnya, jadi volumenya adalah Y dari 0 sampai 1 DY, terus X dari min berapa? Min akar Y sampai plus akar Y DX. Nah tadi Anda ingat tadi akar Y tambah akar Y 2 akar Y ya. 2
2 akar Y. Karena ini punya Y, masuk ke sini. Ya enggak? Pokoknya namanya sama, Y sama DY, gitu aja. Jadi volume ini menjadi Y dari 0 sampai 1. 2 akar Y, oh ya 2-nya boleh keluar ya, sorry. 2-nya bisa keluar. 2 akar Y, 2-nya boleh keluar, akar Y, DY. Nah, tinggal sini apa? X dari min akar Y sampai akar Y, DX. Kita kerjakan yang belakang lagi. Sama dengan 2 Y dari 0 sampai 1 akar Y DY. Nah, integral DX apa? Integral DX X agak batas min akar Y sampai plus akar Y. Nah, kita substitusi lagi, ganti X-nya. X batas atas kurang X batas bawah. Jadi 2 kali Y dari 0 sampai 1 akar Y DY X batas atas akar Y dikurang batas bawahnya min akar Y. Ini terjadi seperti sama yang tadi. Itu apa? 2 kali Y dari 0 sampai 1 akar Y DY. Ini jadi 2 akar Y. Akar Y tambah akar Y kan? Nah, 2-nya keluar lagi. 2 kali 2 apa? 4. Ya enggak? 4. Y dari 0 sampai 1. Nah, akar Y kali akar Y apa? Y kan? Udah. 4 kali integral Y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 itu setengah Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Enak. Agak batas berapa? 0,1. Masukkan ya? Oh, ini coret. Salah coret. 4 sama 2 bisa coret enggak? Ya, ini 1 ya. Ini 2. Artinya 2 kali Y kuadrat batas atas 1 kuadrat kurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Hasilnya berapa? 2 kali 1 2. Sesuai jawabannya 2 di buku. Ya. Oke. Nomor 5. Nah, ini saya nomor 5. Nah, nomor 5 ini integralnya udah ada diminta mendesainnya atau mensketsanya kayak mana? Enggak, masih kosong enggak saya, belum sebuah. Kena sketsa. Oke. Enggak apa-apa. Nomor 5 selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ya, silakan. Oh, saya kira Anda mau tanya. Sorry. Yang di online, posisi online sekarang. Halo. Aman, Pak. Nah, jawab dong. Bagus. Ini kalau tidak jawab saya akan bingung. Orangnya ada atau enggak? Oke. Kalau tidak ada, baik. Ini saya save dulu ya. Takutnya hilang. Ya. Tapi enak memang kebetulan Microsoft Teams ini bisa menggunakan PowerPoint. Kalau si Zoom nggak bisa. Zoom menggunakan bisa pakai PDF, tapi halaman itu aja nggak bisa bergerak ya. Yang bisa bergerak Zoom-nya sendiri punya namanya whiteboard. Cuma 20 halaman. Terus sudah masuk halaman 21 nggak bisa lagi. Caranya dihapus dulu semuanya. Di save dulu, setelah itu dihapus semuanya, baru diisi lagi. Gitu, saya uji coba gitu. Oke, sekarang nomor 5 ya. Kita lihat nomor 5. Nomor 5 integral. Nah, ini dikasih tahu nih, X sama dengan 0 sampai 1. Y dari 0 sampai 1. Get apa nih? Ini harusnya Z ya. Ada salah ketik dia, bukan delta tapi Z. Z dari X, Y, Z sampai akar X kuadrat tambah Y kuadrat sampai 2. DZ DY ini salah nih ya. DX ini juga ada salah ketik ini. DZ DY DX harusnya ya.
Kan saja kan paling dalam Z, DZ. Tengahnya apa? Y, DY. Berikutnya X, DX. Betul enggak? Berarti ini DX paling belakang, ya. Nah, tentukan tafsiran fisiknya, ya. Baru hitung berapa nih. Tafsiran fisiknya itu sketsa lah, sama tuh. Sketsa lah gambarnya kayak apa sih? Gimana bentuknya? Halo, tahu bentuknya? Jadi kalau Anda lihat ini, jadi kecil. Kalau menghitungnya sih mudah ya, cuma kalau menggambar tafsiran fisiknya ini, menggambarnya sedikit agak ini. Kalau X dari 01, X konstan, Y konstan. Ini kalau lihat Y konstan berarti ini apa nih? Bentuknya adalah 4 segi panjang nih. Karena kalau dua-dua konstan berarti 4 segi panjang kan? Atau bujur sangkar. Ini persegi ya. Jadi kalau kita gambar ini gambar alasnya, ya, gambar alasnya X, Y, Z. Nah ini ya pasti bentuknya ini satu misalnya, ini satu berbentuk apa? Persegi. Tapi persegi itu dalam perspektif bentuknya apa? Dalam bentuk perspektifnya berbentuk belah ketupat. Kalau 4 segi panjang, perspektifnya bentuk jajaran genjang, jajar genjang gitu ya. Ya enggak? Jajar genjang. Ya ini dipiringkan. Anda ingat kotak korek api yang lama itu yang dari kayu apa tuh? Dipijak gitu kan jadi menceng gitu ya, sama. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sehingga adalah X-nya batas 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai 1 itunya. Kelihatan alasnya ya. Nah, ini fisik ini agak susah kita lihat nih, Z-nya. Kalau 2 jelas nih. 2 ini 1, ini 2. Kalau 2 itu berarti bidangnya pasti di sini. Kalau alasnya itu ya nanti posisinya bidangnya di daerah ini. Ya enggak? Daerah Z sama dengan 2. Tapi yang ini, nah ini bentuknya enggak karuan nih. Kalau akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, bentuknya kayak apa tuh? Ya, jadi ini agak sulit dah gambarnya ya. Agak sulit. Oke. Kita hitung aja lah ya. Kita hitung aja. Jadi kalau kita hitung, jadi ini sama dengan apa nih? X sama dengan 0 sampai 1, dx-nya keluarkan. Jadi posisinya dx gabung sama x. Kemudian y-nya dari 0 sampai 1 dy. Hati-hati z-nya x, y, z per akar x kuadrat tambah y kuadrat sampai 2 dz. Nah, ini yang paling belakang. Ya kan? Kemudian ya, ini sama dengan, ini juga sama, X dari 0 sampai 1 dx, Y dari 0 sampai 1 dy. Hati-hati, integrator dz, Z kan? Z batasnya dari X, Y, Z per akar X ke pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sampai 2. Enak? Jadi ini sama dengan X dari 0 sampai 1 dx, Y dari 0 sampai 1 dy. Nah, ini Z batas atas 2 dikurang Z batas bawah X, Y, Z per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Paham ke sini? Nah, kalau ini bentuknya sudah campuran gini, nggak bisa. Jadi nggak bisa keluar ya.
bukan independen ya. Jadi volumenya adalah X dari 0 sampai 1 dx, Y dari 0 sampai 1. Nah, dy ini letak belakang ya tadi kan. Ini apa? 2 kurang 2 dikurang X, Y, Z per akar X kuadrat tambah Y kuadrat kurung, jangan lupa dy. Ingat ini ada Y-nya. Ini ada Y juga. Hati-hati. Ini integral biasa dipecah ya. Ya, kita kerjakan yang paling dalam seperti ini. Berarti V-nya adalah X dari 0 sampai 1 dx. Hati-hati, ini dipecah menjadi 2. Ini artinya apa? Integral Y dari 0 sampai 1 2 dy, betul enggak? 2 dy, 2-nya boleh keluar ya. Ya sudahlah, 2 dy min integral Y dari 0 sampai 1. Nah, X, Y, Z kita kit X, Z, Y. Tahu maksudnya? Supaya Y-nya bisa diintegralkan per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dy. Hati-hati ini ngitungnya nih. Ini agak sedikit kompleks ya. Oke, jadi ini integral X dari 0 sampai 1 dx. Nah, ini 2-nya boleh keluar. Integral dy apa? Y nah. Agak batasnya 0 sampai 1. Ya, atau mau dikurung nih, sorry, nggak usah. Mau dikasih kurung, boleh kurung kurawal, boleh gitu. Min, hati-hati ini. Gimana nih? Oh ya, ini selain dari Y dianggap konstan. Berarti XZ-nya boleh keluar ya. XZ-nya boleh keluar. Tinggal integral 0, Y sama dengan 0 sampai 1. Terus tinggal apa? Y dy per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu ya. Selain dari Y dianggap konstan. Berarti X kuadrat dianggap konstan, XZ konstan. XZ konstan independen boleh keluar. Makan jadi sini, keluar ya. Sudah paham? Nah, bagaimana bentuk ini? Akar ini boleh nggak saya ubah pangkat setengah, terus turunan dari, coba kita cari, turunan dari X kuadrat tambah Y kuadrat berapa? Terhadap Y. X kuadrat konstan 0 kan? Tambah Y kuadrat turunkan 2Y kali kurung kali dy. Hasilnya apa? 2Y dy enggak? Halo? Jadi turunan X kuadrat konstan 0. Y kuadrat turunkan 2Y kali dy. Ya, ini yang ini. Kita tanya, ada enggak Y dy? Ada enggak X dy? Ada. Berarti nih, ada enggak Y dy? Ini maksudnya. Ada. Berarti ini boleh kita pakai ini ya. Nah, sehingga bentuk ini menjadi apa? Jadi ini salin ya, ini X dari 0 sampai 1 dx, ini boleh selesaikan 2 kali berapa? Y batas atas 1 dikurang Y batas bawah 0 dikurang XZ, ini Y dari 0 sampai 1, ini D dari X kuadrat tambah Y kuadrat per, nah ini, per akarnya sama dengan pangkat setengah enggak? Pangkat setengah. Terus turunannya berapa tadi? Turunan ini tadi adalah 2Y dy. Padahal yang ada sini Y dy ya. Yang ada ini Y dy terjadi kelipatan 2. Supaya 2 aja 1 dikali setengah. Ya, dikali setengah. Nah, selanjutnya volume sama dengan integral X dari 0 sampai 1. Oh ya, kita lihat berapa. Ini 2, 1 kurang 0, 1 kali 2, 2. 2 ini boleh keluar ya. 2-nya keluar, di luar, 2 keluar, tinggal dx. Ya. Kemudian, ini apa? Min. Ya. Oh ya, ini udah. Tunggu. Ini tadi integralnya tersendiri.
Enggak, dx belum ya. Sorry, dx ini belum nih. Salah ya. Belum bisa keluar 2 ya, tadi salah. Jadi 2-nya dihapus ya. Cara hapus kita draw, ambil penghapus. Nah, dihapus nih. Nah, enak gitu ya. Terus ini draw lagi. Oke, pen nih. Jadi ini hati-hati, ini dx ini kali semua ini kurung tutup di sini ya. Ini kurung tutup. Jadi ini satu kesatuan nih, nggak boleh diganggu gugat. Jadi ini aslinya dx kali gitu ya. Sekarang ini adalah dx kali ya gitu. Ini 2 ya, 2 apa? 2 ya, enggak kan? Nah, integral 2D kan 2 kali ini 2 dapatnya kurang setengah xz gitu. Kurang setengah xz. Nah, hati-hati. Berikutnya apa nih? Ini naik ke atas nggak nih? Pangkat setengah ini naik ke atas. Menjadi U pangkat N DU. Tapi N-nya pangkat min setengah, naik ke atas berupa tanda enggak? Kalau ini pangkat 1 gampang, DU baru len hagam tra U. Beres. Tapi kalau ini pangkat setengah, naik ke atas, jadi apa? Integral Y dari 0 sampai 1. Sini jadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah D dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu enggak? Halo? Begitu? Ini 2 ini garis setengah udah, ini DU per U pangkat setengah. Nah, U pangkat setengah naik ke atas U pangkat min setengah. Jadi ini adalah U pangkat N DU. Ingat rumusnya apa? 1/n per 1 U pangkat N per 1. Ingat? Halo? Integral U pangkat N. Jadi volumenya adalah X dari 0 sampai 1 dx kali 2 dikurang setengah xz. Nah, ini rumusnya 1/n plus 1 U pangkat N. N-nya saya lingkari plus 1. Harga batas apa? Harga batas 0 sampai 1. Hati-hati, ini yang masuk yang mana nih? Yang ini ya. Terus ini. Benar nggak? Yang SZ ini kan. Tapi yang kita ganti apanya? Y-nya. Kan punya Y-nya yang kita ganti. Ya. Sehingga terjadi apa? Volumenya adalah X dari 0 sampai 1 dx. Ini menjadi 2 kurang ya. 2 min. Terus ini setengah. Tunggu, ini berapa nih? XZ dikali ini 1 tambah setengah, 1 setengah dibulat 3/2. 1 bagi 3/2, 2/3, betul nggak? Oke, 2/3. Terus ini X pangkat 1 setengah. Berarti apa? Pangkat 1 kali pangkat setengah kan? 1 setengah itu kan pangkat 1 kali pangkat setengah. Pangkat 1 tetap, pangkat setengah akar. X kuadrat tambah Y kuadrat. Harga batas 0,1. Nah, gini. Ini 2 ini bercoret. Nah, sekarang XZ ini konstanta pengali ya. Jadi berarti tinggallah X dari 0 sampai 1 dx kali 2 kurang. Nah, kita masukkan ini sepertiga XZ. Enak. Sepertiga XZ, ini XZ. Sepertiga XZ. Ini baru kita hitung nih. Yaitu apa? Halo. Yang kita ganti Y-nya. Berarti 1 kuadrat ditambah X kuadrat tambah 1 kuadrat akar X kuadrat plus 1 kuadrat dikurang apa? X kuadrat tambah 0 kuadrat akar X kuadrat tambah 0 kuadrat. Betul nggak? Tambah 0 kuadrat. Nah, hati-hati ini kasih kurung kerawal. Double kurung kerawal nih. Baru ini. Enak.
Ini ada kerjaan dulu yang dalam nih, berapa? Jadi ini adalah X dari 0 sampai 1 dx kali 2 dikurang sepertiga XZ. Ini sudah diganti ya. Berapa jadinya? Halo? Ini X kuadrat plus 1 akar dari X kuadrat plus 1 dikurang ini apa? X kuadrat kali akar X kuadrat. X ini. X kuadrat tambah 0 kan X kuadrat. Ini X kuadrat tambah 0 X kuadrat, akar X kuadrat X. Betul enggak? Kurung kerawat tutup ini. Nah. Loh, Z-nya tadi bukannya sudah diganti tadi ya? Kok Z-nya masih ada ya? Saya ada salah berarti ini. Ya, ini ada, maaf, ada keliru. Z-nya masih ada, berarti Z-nya tadi saya lupa ganti itu. Betul enggak? Aduh, ulang lagi ini, mohon maaf. Ada keliru. Coba lihat di sini. Ini waktu Anda ganti Z-nya tadi sini. Ini ada Z lagi di dalamnya. Masa Z di dalam Z? Ini soalnya agak aneh juga ya. Ya kan? Aneh enggak? Ada Z di dalam Z. Itu kan ini batasannya kan ini Z. Ada ngandung Z di Z gitu. Ini rasanya enggak mungkin. Oh, maaf, ini mungkin ada yang keliru nih. Ya, ini mungkin kita enggak selesaikan dulu ya. Ini, oke, sorry. Karena ada keanehan di situ. Masa ini Z, batasnya Z lagi. Enggak boleh kan Z dalam Z. Jadi ini ada something wrong ya. Ada sesuatu yang enggak benar. Oke, jadi untuk nomor 5 kita batalkan ya. Saya enggak bisa selesaikan gitu. Kemudian nomor 6, nah itu 6 bisa. Oke. Oke. Jadi ini ada keliru ya. Ada kesalahan. Kita lihat sini, nggak mungkin Z ini ada ya. Ada unsur Z. Draw. Saudara. Oke, nomor 6. Nomor 6 adalah cari volume di daerah kuadran pertama. Yang tadi kuadran pertama ya. Ya, cari volume. Jadi nomor 5 batal ya. Nah, enggak usah kerjaan lagi, pusing tuh. Cari volume di daerah kuadran pertama yang dibatasi oleh X per A tambah Y per B tambah Z per C sama dengan 1. Ini persamaan segmen garis yang 3 dimensi. Kalau Z per C nya hilang kan, ini kan X per A tambah Y per B sama 1, ingat enggak? Itu adalah persamaan segmen garis 2 dimensi. Itu enggak? Halo? Ini 3 dimensi ya. Di mana A, B, C positif. Nah, oke.
Nah, sebetulnya bentuk ini mirip dengan semen garis. Kalau X per A tambah Y per B sama 1 artinya, nah ini kalau kita gambarkan 3 dimensi, ini sumbu poros X, poros Y, poros Z. Kemudian ini titiknya di sini, ya. Tarik aja nih. Waduh. Sembarang aja tarik nih. Nah, kita tak tahu A, B, C itu berapa nilai juga nggak tahu. Ya, tarik ini lurus ya. Ini 0. Nah, X-nya di bawahnya apa? A kan? Berarti ini adalah panjangnya A sini. Berarti titik sini adalah, ya, ini A panjangnya. Ini Y, B. Berarti ini panjangnya B. Ini C, yang dipotongnya C, sepanjang C itu maksudnya. Ya. Atau titik ini apa? A, A sini. Ini B, ini C. Itu sama maksudnya. Ya. Artinya aksesnya ini X-nya A, ini Y-nya B, ini Z-nya C. Ya, sama ya. Oke. Sampai sini jelas. Kemudian bidang ini sebetulnya ini menjadi bidang ya. Tadinya kalau X per A tambah Y per B itu garis, ya, 2 dimensi. Itu garis, tapi karena ini bidang segitiga nih. Segitiga itu bisa diperluas kan? Segitiga bisa diperluas. Jadi bidang itu akibat pepotongan, ya kan? Ya, kalau Anda lihat maksudnya ini bidang segitiganya bisa diperluas. Ya. Bidangnya bisa diperluas. Nah, kemudian jadi yang maksudnya bidang ini ya, bidang ABC nih. Atau ini titik A, titik B, bidang ABC inilah, ya, ini C besar. Bidang ABC inilah adalah X per A tambah Y per B tambah Z per C sama dengan 1. Bidang jadi, bukan garis. Kemudian, ya, ini bidang nih, segitiga nih. Segitiga itu bisa diperluas. Kemudian di sini kita cari Z-nya berapa? Kalau kita cari Z, berarti Z per C kita pisahkan sama dengan apa? 1 dikurang X per A kurang Y per B. Ya, C-nya kesilang. Sehingga Z adalah C dikali 1 kurang X per A. Ini ada X per A. Ya, 1 dikurang X per A kurang Y per B. Itu Z-nya. Kemudian kalau kita gambarkan alasnya, alasnya bentuk apa nih?
Lanjut ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat ini ya. Ini mengganggu jadi. Turun ke bawah. Ya. Ini yang persamaan semen garis yang sedang ini X per A tambah Y per B sama dengan 1. Nah, kalau kita mau cari apanya? Kita mau cari Y-nya bagaimana mencari Y? Mencari Y-nya berarti Y per B sama dengan 1 dikurang X per A. Berarti Y adalah B dikali 1 dikurang X per A. Betul enggak? Ya. Ya. Ini garisnya ini kita pakai. Oke ya. Nah, sekarang kita ambil X konstan. X konstan. Kalau X konstan, X terletak antara apa? Kita lihat nih, X terletak antara apa nih? 0A. 0A kecil, betul enggak? Kalau X terletak antara 0 dan A kecil. Y terletak antara apa? Nah, ini yang Y itu ini. Y itu adalah hati-hati. Konstan Y berubah, ingat enggak? Ini segitiga. Y berubah. Dari sini, dari gambar ini bisa lihat nih. Kalau S konstan, Y-nya dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini. Nah, di sumbu X Y berapa? Di sumbu X Y 0 enggak? Di sumbu X Y 0 kan? Dari 0 sampai garis nih. Garis ini baru kita dapat Y adalah B dikali 1 kurang S per A. Jelas? Z berapa? Z di alas Z 0. Ya, ini di alas nih. Di segitiga ini Z 0 sampai bidang segitiga nih. Ini dia. Yang segitiga tuh nih. Berarti Z-nya dari 0 sampai bidang segitiga ini adalah C dikali 1 dikurang X per A kurang Y per B. Jelas sampai sini? Nah, baru kita mulai menghitungnya. Ya. Menghitungnya. Jadi volume benda itu adalah triple. Seperti ini bisa kita hitung dengan cara SD. Ya, nah. Volume limas adalah luas alas, yaitu luas segitiga kali sepertiga tinggi. Ya, nah. dV. Nah, di mana Anda lihat di sini apa? X-nya konstan. X-nya konstan 0 sampai A. Ya. Kemudian Y-nya dari mana? 0 sampai B kali 1 kurang SA. Ya. 0 sampai apa tadi? B kali 1 kurang S per A. Betul ya? Benar tadi? B kali 1 kurang S per A. Kemudian Z-nya 0 sampai Z-nya 0 dari sampai C kali 1, ini 1 ya. 1 kurang S per A kurang Y per B ya. C kali 1 dikurang X per A kurang Y per B. DZ Z Y DY X DX. Ini yang D volume ya. Ini D volume tuh ini kan. DV ya. Kotak. Oh, iya ya. Power. Oke. Nah, baru kita hitung nih. Berapa nih? Ini sebentar lagi habis waktunya. Mau istirahat. Oke. Jadi selanjutnya coba Anda hitung dulu, terus nanti kita lanjutkan lagi. Ya, tinggal 1 menit. Ya, atau ini kita volumenya adalah X dari 0 sampai A, dx dulu keluarkan. Kemudian Y dari 0 sampai B kali 1 kurang X per A
kali dy, dan terakhir z dari 0 sampai c kali 1 dikurang x per a kurang y per b dz. Nah, ini kerjakan yang paling belakang dulu. Ya, paling belakang dulu, sehingga ini adalah x dari 0 sampai a dx, y dari 0 sampai b 1 dikurang x per a dy. Nah, ini berapa integral dari z? Z agak batas 0 sampai c kali 1 kurang x per a kurang y per b. Anda lihat sini, kalau ini z tidak ada z di dalamnya. Kalau tadi ada z kan, itu membingungkan. Ya, z-nya. Ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Ya. Menjadi x dari 0 sampai a dx, y dari 0 sampai b kali 1 kurang x per a dy. Nah, z batas atas adalah c dikali 1 kurang x per a kurang y per b kurang 0. Enak? Yang 0 hilang, betul enggak? 0 hilang, tinggal ini. Nah, c ini konstan. C konstan boleh keluar, tinggal 1 kali x per a kurang y per b kali dy. Nah, selanjutnya mungkin nanti kita lanjutkan shift kedua. Oke, ini saya save dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang di online, do you have any question? Kalau ya, kita lanjutkan karena jam sudah menunjukkan jam 10:10. Kita break dulu, ya. Karena yang mau istirahat 10 menit waktunya, silakan. Ya, ini saya sebentar lagi saya tutup, ya. Ini saya save.